Haleluya, kita bersyukur kalau pada saat hari yang indah ini kita boleh kembali dalam rumah Allah dan kita percaya Tuhan akan selalu biarkan kita, ya saudara. Kita sedang masuk dalam season yang baru dan cuaca sudah mulai panas, ya, tapi ya risikonya naik turun, kita harus jaga supaya tetap kuat sehat. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita boleh rasakan kasih Tuhan yang besar yang selalu pelihara kita sampai pada saat ini, ya. Saya akan berbicara tentang Allah yang melawat manusia. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-19. Kita baca ayat yang cukup panjang. Lukas yang ke-19 ayat 28 sampai 44. Ayat yang cukup panjang. Kita sama-sama berdiri, kita akan sama-sama baca ini. Saudara, saya harapkan saudara bisa meresapi atau mengerti apa yang terkandung dalam ayat-ayat ini, ya. Mari kita berdiri, kita baca ayat-ayat ini. Sudah mendapat semua? Kaum pria baca ayat yang genap, kaum wanita yang ganjil, ya. Udah? 1, 2, 3. Dan setelah, mari 1, 2, 3. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Lagi diulang, ya saudara. Mari yang semua kaum wanita yang keras dong, ya. 1, 2, 3 wanita, 29, 1, 2, 3. Setelah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kau masuk di situ, kamu akan mendatangi seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka itu diam, maka batu itu akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau sudah mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengiringi engkau dengan kuku, lalu mengepung engkau dengan membimbing engkau dari segala jurang. Sama-sama, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka ini akan biarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Amin. Silakan duduk. Saudara, dalam
cerita ini, kalau saudara perhatikan tadi ada dua kelompok ya. Orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Meskipun kalau kita perhatikan kedua kelompok itu menyebut diri mereka orang yang beribadah kepada Allah. Saudara, seperti di Amerika ini kalau kita perhatikan, memang Amerika dulu dikatakan negara Kristen, tetapi kalau kita perhatikan saat ini kekristenan sudah sangat lemah sekali ya, sehingga ada Kristen yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh, bahkan banyak ateis dalam hari-hari ini ya. Oleh karena saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita renungkan, kekristenan itu berbeda dengan agama. Karena apa saudara? Karena agama hanyalah supaya upaya manusia itu berupaya. Ini kalau agama itu dalam dunia ini, manusia berupaya dengan berbagai cara untuk sampai kepada Tuhan. Nah saudara, biasanya yang mereka lakukan apa? Dengan melalui berbuat amal, usaha ya, berusaha amal, usaha manusia, atau kadang-kadang juga yang sering dikerjakan melalui berbuat baik untuk mencari Tuhan ya. Makanya sudah ini yang sangat berlawan sekali dengan kekristenan. Kekristenan itu percaya bahwa segala amal dan usaha manusia, bahkan kebaikan yang dikerjakan manusia itu tidak dapat menjangkau Allah ya, tidak dapat mencapai untuk mencari Allah. Seperti apa yang diungkapkan di dalam Efesus yang kedua. Kalau kita lihat ayat yang 8 dan 9, saudara, di sana jelas sekali Rasul Paulus menegaskan bahwa kekristenan itu kalau Allah datang dalam kehidupan ini bukan kita mencari, tapi Allah datang ini satu anugerah yang besar. Ya, seperti ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ini satu hal yang berbeda sekali. Ya, kalau agama lain mencari, ya, berusaha dengan cara yang manusia lakukan. Tetapi di sini kita melihat kekristenan itu Tuhan yang turun mencari kita untuk kita diselamatkan. Ini perbedaan yang sangat jelas sekali. Karena itu saudara, untuk mencapai tujuan rencana Allah yang besar itu, Allah harus terlebih dahulu melangkah ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Ya, ini kasih karunia ya. Karena Allah mengasihi dunia ini ya. Karena apabila Allah dalam kemuliaannya itu berbicara kepada manusia, memang saudara, manusia tidak akan mampu untuk mengerti ya. Maka itu Allah turun ke dalam dunia, menjelma sebagai manusia dan tinggal di antara manusia, sehingga bisa berbicara dengan manusia dengan bahasa manusia dimanapun manusia ada. Maka sudah kita perhatikan di sanalah apa yang terjadilah keselamatan yang seperti apa yang menjadi rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Ya, seperti contoh ya saudara, kalau kita perhatikan dalam hari-hari ini banyak Allah mengirimkan utusan-utusannya ke seluruh dunia. Dengan, kalau saudara perhatikan dalam dunia ini dengan bermacam-macam bahasa, tetapi Allah bisa menjangkau setiap suku bangsa dalam dunia ini. Ya, bayangkan saudara, di pernah kesaksian seorang hamba Tuhan yang diutus ke Papua. Ya, saudara bayangkan orang Amerika datang ke Papua, masuk ke daerah yang masih primitif,
Sudah bayangkan mereka, sudah bisa bayangkan betapa sukarnya. Tapi sudah disinilah yang menjadi satu hal, Tuhan memberi kemampuan dalam kehidupan para hamba Tuhan itu apa? Untuk belajar bahasa mereka sehingga mereka bisa dimenangkan bagi Tuhan. Ya seperti kalau saudara melihat sejarah GBI di Indonesia sudah 100 tahun lebih ini. Kalau sudah perhatikan hamba Tuhan yang datang dari baik dari Eropa, dari Amerika itu, mereka tidak tahu berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Langoan, kan banyak yang ada di Langoan ya. Om Peterson sampai di Langoan, Peterson kan lahir di Langoan, ya. Bayangkan saudara, sampai mereka berbahasa Indonesia, ya logat Langoan juga gitu ya, untuk bisa melayani di mana-mana. Bayangkan saudara, itu satu hal apa? Karena Tuhan turun dalam dunia untuk dapat menyesuaikan kebutuhan umat manusia dalam dunia ini. Maka sudah dalam ayat 31 tadi, kalau sudah perhatikan dalam ayat 31 tadi dikatakan Tuhan memerlukannya. Tuhan katakan Tuhan memerlukannya. The Lord needs it. Ya, needs it. Kalau kita perhatikan, ini sesuatu yang sangat menarik juga dengan ayat ini. Karena apa? Tuhan memerlukan sesuatu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak memerlukan segala sesuatu karena Dia memiliki, karena Dia dapat lakukan segala perkara. Tetapi saudara, karena Ia ingin menjangkau manusia dalam dunia ini, Ia menjadikan dirinya sama dengan manusia. Ya, maka itu saudara, Ia merendahkan diri menjadi miskin supaya apa? Supaya kita diperkaya. Ia turun dalam kehinaan supaya Dia dapat mengangkat kita kepada kemuliaannya. Ya, Dia sempurna, tetapi Dia mengosongkan dirinya. Kenapa? Karena rencana Allah yang besar itu dapat tercapai untuk keselamatan dunia. Maka sudah di sini kita perhatikan apakah yang diperlukan atau dibutuhkan Allah. Kalau kita perhatikan masalah putusan Allah, katakan di sini katakan Allah membutuhkan apa yang diperlukan, yaitu hidup kita. Allah membutuhkan hidup kita. Dalam keadaan apa hidup kita? Ya kita sadar bahwa hidup kita penuh dengan kegagalan, penuh dengan dosa. Inilah merupakan satu kehidupan yang Allah inginkan. Karena apa? Di sini kita perhatikan mengapa sampai Tuhan menyamakan dirinya menjadi manusia. Karena disinilah yang Tuhan rencanakan, Dia membutuhkan semuanya itu untuk Allah ambil, Allah angkat. Supaya apa? Supaya keberadaan manusia itu benar-benar boleh diubahkan, sehingga manusia itu mengalami kemuliaan, mengalami kasih dan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-41 dan 44 sampai 44 tadi, Yesus dikatakan, Yesus dengan jelas berkata hal itu sambil menangis, ya, melihat kota Yerusalem. Kalau sudah di sini menjadi satu hal yang sangat besar sekali. Artinya mengapa sampai Yesus menangis? Bagi saudara, kalau Tuhan melihat kehidupan kita masih hidup di dalam keadaan dosa, saudara secara tidak sadar Yesus menangis melihat kehidupan kita. Ya, Yesus menangis. Karena apa? Karena seperti apa yang kita baca di situ, akan ada kehancuran kalau manusia tidak mau percaya pada Yesus, atau manusia mengeraskan diri untuk datang kepada. Coba kita baca lagi ya dalam ayat 41 sampai 44. Di sana dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia apa? Menangisinya. Katanya, wah, betapa baiknya jika pada hari ini
juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44, maka dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduknya, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya, sudah kita kan dalam bahasa Inggris katakan because you did not recognize the time of God's coming to you. Saudara, memang ini satu nubuatan yang kelihatannya sering kali kan ya, kalau saudara merasa negara yang kuat, negara yang stabil, tetapi saudara di sini karena ada satu hal yang kurang, yaitu karena mereka menolak Yesus. Sehingga apa yang dinubuatkan Yesus itu terjadi. Ya, kalau sudah perhatikan, hal ini terjadi pada tahun 70 ketika Jenderal Titus masuk dan menghancurkan seluruh kota Yerusalem. Saudara bayangkan, pasukan Jenderal Titus menyangka bahwa sebenarnya apa yang diharapkan, bahwa mereka pikir di dalam bait Allah itu pasti ada emas yang tersembunyi. Oleh karenanya mereka membongkar bait Allah itu, sehingga seperti dikatakan tadi, tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan berada di atas batu yang lain. Ya, jadi saudara perhatikan di sini. Ini karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya memang Tuhan sudah sampaikan, tetapi manusia menolak. Ya, sehingga Tuhan katakan dalam ayat yang ke-44 terakhir tadi, karena engkau tidak mengetahui saat bagaimana Allah melawat engkau. Ya, saudara, ini satu hal yang sangat menakutkan ya dalam hari-hari ini. Manusia tidak menyadari lagi. Bahkan Amerika ini telah berusaha untuk menutup supaya apa? Supaya jangan Allah itu berkuasa di atas muka bumi ini. Lalu sudah orang Amerika sudah banyak sekali yang menurun sekali. Kekristenan di Amerika ini menurun sekali. Tetapi saudara, hal ini akan terjadi karena mereka tidak mengetahui, seperti firman tadi katakan, karena engkau tidak mengetahui saat, engkau tidak mengetahui waktu. Ya, waktunya. Allah akan apa? Bila mana Allah melawat engkau. Saudara, kalau kita melihat seperti apa yang terjadi dalam hari-hari ini adalah bagian dari satu hal yang menjadi satu pemberitaan dari Allah sendiri, bahwa ini baru permulaan bahwa Allah akan datang. Ini baru tanda permulaan bahwa Allah akan datang kembali kali yang kedua. Belum waktunya kata Allah datang. Tapi pada satu saat nanti kita perhatikan, Allah akan datang. Nah, Allah datang dua perkara, untuk menyelamatkan kita atau untuk menghancurkan, seperti bangsa Israel di sini dihancurkan sampai rata. Coba saudara bayangkan, ini menjadi satu hal yang sangat penting kita perhatikan pada saat ini. Apakah yang penting sebenarnya dari saat Allah melawat umatnya, itu yang penting sekali kita perhatikan ya. Apakah yang akan terjadi ketika Allah melawat umatnya? Nah, ini kita akan pelajari pada saat ini. Ada beberapa hal yang terjadi ketika Allah melawat umatnya. Ya, yang pertama, ketika Allah melawat umatnya, yang terjadi apa? Akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Ya, perhatikan ya. Kalau Allah melawat umatnya,
akan terjadi yang pertama apa? Pertobatan yang luar biasa. Saudara, ketika Allah hadir, kita sadar bahwa dosa tidak dapat berkuasa lagi. Karena apa? Karena Allah telah menghancurkan di atas kayu salib, sehingga dosa tidak mempunyai kuasa lagi. Mengapa ada banyak orang yang pergi ke gereja tidak merasakan lawatan Allah dan mengalami perubahan hidup? Ini satu pertanyaan yang besar, ya. Saudara, Allah sudah mengalahkan kuasa dosa. Tetapi satu pertanyaan, mengapa? Ya, ada orang yang banyak pergi ke gereja tetapi tidak merasakan lawatan Allah atau tidak mengalami perubahan kehidupan. Saudara, ada satu ilustrasi ya di web Pantekosta juga ya, kalau sudah perhatikan. Dalam ilustrasi itu dikatakan banyak yang ke gereja, tetapi tidak semua mencari Tuhan. Nah, dalam ilustrasi itu ada dua gambar, ya. Yang ada dua gambar dengan pintu masuk. Ada dua gambar yang pintu masuk. Yang satu, yang ruangan yang pertama itu dengan pintu itu ada tulisan to God, ya, datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, pada waktu dilihat di depan pintu itu hanya 2-3 orang yang antri untuk masuk ke pintu yang tulisan to God. Pintu yang satunya, saudara, ruangan yang kedua ini ada pintu yang tulisannya to church, ke gereja. Wah, yang antri banyak sekali. Yang antri banyak sekali. Apalagi kalau gereja itu diisi musik yang hebat-hebat ya, banyak kan sekarang show gereja seperti dulunya. Wah, itu yang antri cukup banyak. Tetapi saudara, selanjutnya diungkapkan dalam ilustrasi itu yang menjadi satu hal yang sangat disayangkan, ya saudara. Pada hari-hari yang ada, banyak orang-orang yang masuk ke gereja itu bertanya di tengah-tengah keadaan, tapi dalam keadaan saat ini ya, keadaan saat ini tanya, when will we return to church? Kapan kita akan kembali ke gereja? Namun di balik itu ada satu pertanyaan yang tanpa kita sadari ini yang lebih penting daripada pertanyaan pertama. Sebenarnya pertanyaan yang sangat penting dan benar adalah when will we return to God? Nah, saudara, ilustrasi ini, ya, ini yang terjadi dalam hari-hari ini. Orang berlomba-lomba datang ke gereja, tetapi tidak pernah merasakan lawatan Allah. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Bangsa Israel, sudah perhatikan, sudah tadi saya katakan, mereka semua adalah orang-orang yang beribadah. Tetapi Tuhan katakan bahwa Yerusalem, Tuhan menangis ya melihat keadaan mereka. Karena apa? Tuhan katakan semua akan dihancurkan. Dan itu terjadi. Semua dihancurkan sehingga rata. Ya, saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat kita perlu perhatikan. Inilah merupakan contoh yang dikategorikan atau dikatakan orang pergi gereja masa ini, atau istilah pada saat ini masa new normal. Orang kan sering pakai katanya new normal, namun tidak merasakan lawatan Allah. Ya, tidak merasakan lawatan Allah. Memang saudara sama-sama mendengar firman Tuhan, dengan firman Tuhan, tetapi mereka tidak merasakan lawatan Allah secara khusus yang menjamah hidup mereka. Akibatnya apa? Mereka tidak dapat merasakan bahwa Allah itu dekat dengan mereka. Mereka tidak bisa merasakan
kehadiran Allah atau lawatan Allah, sehingga mereka tidak merasa tidak perlu bertobat. Mereka tidak merasakan kehadiran Allah, maka itu mereka tidak perlu menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak merasakan kehadiran Allah dan mereka pikir nyaman, aku berbuat dosa tidak apa-apa. Nah, ini yang terjadi. Ya, saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat bisa aja sehingga Tuhan menangis. Sehingga Tuhan katakan, apa kita ini Tuhan memerlukan hidup kita agar apa? Supaya kita diselamatkan dalam hari-hari ini. Ya, saudara, setiap orang percaya harus merasakan lawatan Allah itu. Karena kalau kita merasakan lawatan, itu akan mendatangkan pertobatan dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang tidak merasakan lawatan Allah tidak akan mengalami keselamatan yang sebenarnya. Karena orang-orang yang diselamatkan bukan yang sekedar beragama, melainkan yang telah diubahkan, dilahirkan baru. Karena apa, saudara? Karena mereka telah mengalami lawatan Allah, sehingga mereka sadar akan dosa-dosa mereka. Mereka meninggalkan kehidupan yang lama, kemudian mereka sendiri hidup dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam Yesus. Saudara, tadi pagi saya membaca satu berita, dan ternyata di berita itu ada kesaksian. Itu sudah saya lihat di di Quran apa dia? Kesaksian dari seorang artis yang bernama Kathy Ireland. Ini dia tinggal di Paris waktu itu. Dia menyaksikan suatu ketika ada satu rinduan yang sangat, ya ini karena mungkin dorongan dari ibunya juga, untuk mengiring Yesus. Satu pengalaman yang tidak dia dapat lupakan dan telah mengubah hidupnya. Karena pada satu hari, saudara, ibunya itu meletakkan sebuah paket yang isinya dirahasiakan, ya. Tapi ternyata waktu dibuka isinya Bible. Maka saudara, dia dengan tidak sengaja dia membuka dalam Injil Matius, kemudian membaca, semakin tertarik, ya, untuk membaca isi dalam kitab Matius itu, sehingga pada suatu malam, sementara dia membaca Bible-nya, ada sesuatu suara yang tidak mengatakan untuk memilih denominasi ini atau itu. Tapi apa yang dia dengar, I want to follow Jesus Christ. Ya. Jadi saudara, dalam hal ini pada waktu dia berkumpul dengan Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan melawati, bukan memberitahu pilih denominasi gereja ini dan gereja itu dan gereja itu. Tidak. Tetapi Tuhan inginkan dia mencari Tuhan. Ya, dia mencari Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi dalam hidupnya setelah dia kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia diberkati baik melalui bisnis yang dia lakukan sebagai artis atau sebagai model, dan dia punya bisnis sendiri, bahkan punya keluarga yang berbahagia, suami dan anak-anak. Karena apa? Karena dia memilih yang benar. Nah, saudara, dalam hari-hari ini Allah melawati kita kan, karena Allah ingin melihat satu pertobatan yang besar dalam hari-hari ini. Saudara, kalau sudah lihat masa pandemi gini, ya, ada dua hal memang yang akan terjadi: semakin hancur manusia atau manusia kembali kepada Tuhan. Ya, maka itu sudah melihat di sini ilustrasi itu, ya, go to God or go to church. Ini puja bagi orang Kristen, ya. Dalam hari-hari ini kan, nanti tunggu saja kalau sudah normal. Kapan mau normal? Ya, karena apa? Karena saudara, di sini kita perlu bukan gereja, tapi lawatan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang kita kadang-kadang menolak. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa
mengapa Allah membutuhkan sesuatu. Ya maksud tadi Allah membutuhkan keledai itu ya, membutuhkan sesuatu keledai itu. Kenapa? Untuk kemuliaan Allah. Untuk menunjukkan siapakah Allah itu, sehingga manusia yang sudah jauh daripada Tuhan itu mau datang untuk percaya kepada Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang kita seringkali tidak mengapa harus ke gereja, mengapa? Karena saudara kita perlu gereja. Tetapi yang sangat penting adalah kita perlu lawatan Allah. Ya, kita perlu lawatan Allah. Ini yang kadang-kadang berbeda dengan ya kita mendengar. Oh kita kan mendengar dari ini dan itu dan itu, betul. Tetapi apakah kita merasakan lawatan Allah itu bisa sehingga mengubah kehidupan kita ini? Itu yang terjadi. Sudah mendengar firman Tuhan kok tidak ada lawatan Allah, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, sama aja kita bohong. Ya, bohong. Kekristenan kita tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan lawatan yang menjamah, mengubahkan kehidupan kita dalam hari-hari ini. Saudara, ini yang Tuhan perlukan, terjadi satu perubahan yang besar. Waktu itu pada waktu Yohanes Pembaptis datang dalam dunia ini, bayangkan saudara, dia berdiri bukan hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi juga orang-orang Farisi dan semua yang orang-orang beragama itu. Katakan bertobatlah, bayangkan saudara. Ini apa? Kalau orang-orang mereka sudah pikir orang beragama waktu itu, pikiran orang Farisi yang demikian, katakan ini apa sih kok berani-beraninya ya nuding orang ya, kalau orang bertobatlah ya, kalau kadang-kadang gitu kan, bertobatlah. Tetapi saudara, tapi ini satu hal yang benar ya, karena Tuhan ingin melawat kita ya, Tuhan ingin melawat manusia supaya terjadi satu pertobatan yang besar dalam dunia ini. Kalau diri kita sendiri sebagai orang yang sudah katanya diselamatkan, sudah Kristen, tapi kita sendiri belum ada lawatan Allah, bagaimanakah ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Terjadi apa? Lihat dari buahnya. Nggak usah kita menunjukkan diri kita, loh ini aku orang Kristen yang sudah lakukan. Tidak, dilihat dari buahnya aja. Ya, kalau saudara lihat orang Kristen yang benar gandak, lihat dari buahnya. Ya, betul nggak? Lihat dari buahnya, dari kesetiaannya, dari apakah dia hidup sudah ada perubahan yang Tuhan ubahkan, tinggalkan hidupan lama dalam hidup yang baru. Saudara, itu satu hal yang kelihatan, sehingga buahnya itu menjadi bukti bahwa benar-benar kita sudah dilawati, sehingga kita ada perubahan yang besar dalam kehidupan. Ini hari-hari yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan manusia. Tuhan membutuhkan hidup kita ya, agar apa? Tuhan mengubahkan ke dosa kita, kegagalan kita, semua yang tidak benar itu Tuhan ubahkan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan kita. Amin, saudara. Yang kedua, ketika Allah melawat umatnya, mendatangkan pujian. Seperti sudah baca di dalam ayat 37, di sana katakan ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Saudara, ayat 37 ini menjelaskan hal ini ya, karena ketika menyadari akan kehadiran Allah yang melawat kita akan bisa melihat apa banyak mujizat yang terjadi, banyak keajaiban yang Allah kerjakan. Udah, kalau kita tidak pernah dilawati Allah, kita tidak pernah melihat mujizat. Saya pernah katakan ya, saudara,
akan sangat rugi sekali sebagai orang Kristen kalau kita tidak pernah merasakan lawatan Allah, melihat mujizat atau perkara-perkara yang besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin atau amin? Betul? Saudara, kita jadi bohong ya. Dulu saya pernah katakan ada orang yang selalu saksi kesaksian orang lain. Wah, kalau saksi hebat. Setiap waktu kebaktian maunya saksi. Setiap waktu kebaktian maunya saksi. Tapi yang disaksikan orang lain punya. Karena dia tidak pernah mengalami. Tidak pernah mengalami. Apakah ini orang yang dilawati Allah? Tidak. Saya cuma kasih aja ya. Saya itu bisa apa dulu aja. Kalau saya berbicara keliru lagi, pasti dia akan marah. Tapi kita hanya bisa berdoa aja. Supaya benar-benar Tuhan melawati. Maka itu sangat rugi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak pernah merasakan lawat. Maka itu pada waktu murid-murid merasakan lawatan Allah yang besar itu, mereka apa? Mereka ada pujian, ada ucapan syukur, ada karena apa? Ada suatu kepastian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan yang luar biasa, yang melawati kita dalam hari-hari. Saudara, kita bersyukur ya kalau kita sudah melewati 1 tahun lebih dalam masa pandemi ini. Ya memang kadang-kadang ada yang diizinkan untuk mengalami ya. Tetapi saudara, bukan berarti Allah tidak melawati. Allah melawati. Allah ingin menunjukkan kuasanya yang besar. Sehingga saudara, kita bisa merasakan betapa bersyukurnya Allah di tengah-tengah kejahatan atau kegelapan kuasa yang sedang bekerja di dalam kehidupan. Saudara, waktu bulan-bulan apa ya, bulan-bulan begini ya, tahun lalu ya, ingat saudara, 700-800 orang satu hari di kota New York yang meninggal satu hari. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan di Brasil satu hari 4.000 orang. Di India mungkin hampir sama. Ya, bayangkan saudara. Hari-hari ini. Apa tidak ngeri ya? Lihat situasi demikiannya rasanya mau keluar aja sudah mikir 2 kali ya. Takut. Situasi yang demikian sangat menakutkan sekali. Tapi kita boleh melihat di tengah-tengah perjalanan kehidupan demikian, kita boleh merasakan kuasa itu melawati kita sehingga kita terpelihara. Ya, kita terpelihara sampai saat ini. Kita terpelihara. Ya, saat ini saudara, kalau sudah perhatikan, memang sedang digembar-gemborkan untuk vaksin. Kemarin Om Albert kirim saya WA. Di sana dikatakan bahwa ada 10 dokter di Indonesia yang sudah divaksin. 10 mati setelah divaksin. Ya, saya tidak melarang saudara vaksin ya. Kalau mau vaksin silahkan. Tapi kalau tidak, ya kita berdoa aja. Kenapa? Bahwa Tuhan melawat saudara-saudara tidak mungkin akan tidak merasakan mukjizat yang Tuhan kerjakan. Amin saudara. Bayangkan dokter yang sudah divaksin di Indonesia, dia kirim kemarin 10 dokter yang sudah divaksin, tetapi 10 itu mati. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan nggak tahu berapa. 10 dokter. Jadi meskipun sebagai orang percaya dalam hidup Allah, memang kadang-kadang Allah izinkan ya. Allah itu mengizinkan kita melewati masa yang sukar. Tetapi kita percaya bahwa di balik masa yang sukar itu
kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Karena apa? Di balik masa kesukaran itu ada pembelaan yang besar, dan kita akan melihat mujizat Allah yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya mencari gereja, saudara, pada waktu menghadapi masa-masa yang sukar datang, mereka lari bukan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja juga. Pasti dengan sendirinya tidak mendapat apa-apa dari semuanya itu. Karena hidup tanpa lawatan Allah itu sangat berbahaya dalam hari-hari ini. Hari-hari ini kita bukan hidup 20-30 tahun yang lalu seperti lain, suasananya sudah lain ya. Karena semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, suasananya sudah lain. Berbeda sekali ya. Tapi saudara, di tengah-tengah keadaan demikian pun Paulus pun katakan mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Kalau kita berani mengucap syukur di tengah segala perkara yang kita hadapi, sudah ada pembelaan Allah yang besar, karena Allah akan melawati kita dalam hari-hari ini. Rasul Paulus setelah dia diselamatkan, kalau kita perhatikan, dia mengalami proses hidup yang tidak mudah, tapi dia tetap bersyukur karena dia rindu selalu mengalami lawatan Allah dalam hidupnya. Sehingga sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia katakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik ya, mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Contoh yang lain kalau kita lihat pada waktu dalam hidup Ayub sendiri, pada waktu Ayub menghadapi pencobaan ya, di tengah-tengah pencobaan yang besar, yang sangat berat, Ayub diizinkan oleh Tuhan, tetapi di tengah-tengah keadaan dia tetap percaya kepada Tuhan, sehingga dia mengatakan dalam Ayub 19:25 katakan, tetapi aku tahu dia bisa bertahankan apa? Penebusku hidup. Dia merasakan lawatan Allah yang besar, sehingga akhirnya dia dapat mengakhiri pertandingan pencobaan yang besar itu, sehingga mengakhiri pertandingan itu, dan dia menang untuk melewati semua itu. Kenapa? Karena dia merasakan lawatan Allah yang besar dalam kehidupan. Saudara, dalam hari-hari ini, kalau kita perhatikan dalam keadaan situasi yang terjadi hari ini, mari kita bertanya, kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada gereja, atau kita datang kepada Tuhan, itu sudahkah kita merasakan lawatan Allah atau belum? Sudahkah kita merasakan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita, atau kita hanya Kristen-Kristen biasa aja, yang penting kan Kristen? Kalau saudara hanya mengukur dari berkat keuangan ini, saudara, semua orang bisa bekerja dapat duit. Orang tidak kenal Tuhan bekerja dapat duit. Tetapi kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan itu tidak pernah kita alami dalam hidup ini. Itu yang kadang-kadang kehilangan kita ya. Kita kehilangan kelimpahan yang Tuhan janjikan. Kelimpahan itu bukan hanya cukup kasih duit aja, enggak, tapi sampai kesehatan, damai, sukacita dan semua itu. Saya bayangkan itu satu hal yang sangat penting sekali kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita ya. Seperti Ayub pun merasakan bagaimana lawatan Allah yang besar, sehingga dia dapat melewati semua itu bersama dengan Tuhan ya. Dan ketiga, saudara, ketika Allah melewati umatnya, ini akan mendatangkan pengharapan. Saudara, memang kalau kita lihat di banyak ya, di masa-masa menghadapi masa yang sukar ini, banyak orang yang tidak mempunyai pengharapan lagi, sehingga mereka melakukan segala sesuatunya yang tidak berkenan pada Tuhan, karena mereka tidak tahu bagaimanakah untuk dapat lawatan daripada Allah. Ya saudara, contoh-contoh apa yang terjadi dalam hari-hari ini, karena mereka tidak
mendapatkan lawatan Allah, mereka tidak dapat jalan keluar untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Akhirnya mereka, orang semua yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan, akhirnya dikategorikan, oh mereka punya sakit mental. Itu benar aja. Itu saat ini orang melakukan kejahatan, memukul orang, menusuk orang, menembak orang. Wah, mereka punya sakit mental. Kalau polisinya nembak, polisinya tidak pernah dikatakan polisinya punya sakit mental. Pernah ada polisi dikatakan sakit mental? Enggak kan? Tetapi kalau mereka itu, mereka akhirnya apa? Oh, sakit mental, sehingga waktu ditangkap dilepas lagi, akhirnya berbuat jahat lagi. Ini yang terjadi di sekitar kita ini. Di mana kita mau tenang, ngerasa tenang hanya kalau kita dapat lawatan Allah. Maka sudah di tengah-tengah kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua ini, saudara. Selama kita mengiring Tuhan dalam hari-hari, maka kadang-kadang tidak mudah ya. Tapi setelah kita diselamatkan, kita perhatikan dalam perjalanan yang tidak mudah ini, saudara, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus tetap memelihara keselamatan itu sampai Tuhan datang. Dan kita tidak luput dari masalah kehidupan yang tidak mudah dalam hari-hari. Tetapi sudah tanpa pengharapan kepada Tuhan, saudara tidak akan sanggup untuk melewati semua itu. Ya, oleh karena saudara, kita harus memiliki pengharapan selalu dalam Yesus untuk menantikan penggenapan janji-janji Allah tentang kedatangan yang kali yang kedua. Pasti akan ada jalan mengatasi semua yang datang. Karena apa? Karena lawatan Allah ada di tengah-tengah kita. Sudah Rasul Paulus pun katakan dalam Roma yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Dalam Roma yang kelima ayat 1 sampai yang kelima dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dan berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya saudara, ini satu hal yang sangat indah sekali ya. Karena tanpa pengharapan, sebenarnya itu orang dunia larinya kemana? Tidak tahu kemana mereka lari. Tapi dengan pengharapan kita tetap berharap pada Allah. Ada sesuatu yang kita harapkan akan terjadi, yaitu akan bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua. Maka itu sudah kita harus menjaga keselamatan kita. Oleh karena itu biarlah dari hari ke hari kita semakin merasakan lawatan itu dalam hidup kita. Jangan kita anggap kan kita sudah rasakan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, ya cukuplah. Enggak. Kita harus selalu terus mencari, selalu mencari lawatan Allah dengan satu pengharapan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, ketika Allah melawati kita, maka kita tidak akan perlu rasa takut menghadapi situasi yang terjadi. Kalau Allah melawati kita, maka biarlah kita yakin bahwa kita akan menjadi seorang yang menang melewati semua dan semuanya yang terjadi dalam hari-hari ini. Karena itu apa pengharapan saudara? Itu akhirnya semua akan berakhir dengan hal-hal yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu saudara, dalam hari-hari ini Allah tidak ingin pada hari yang terakhir lawatannya tidak kita rasakan dalam pengiringan kita padanya. Karena tanpa lawatan Allah, seperti kota Yerusalem tadi dengan penduduknya akan dihancurkan sampai rata. Namun kalau Allah melawati kita, kita akan merasakan kehidupan yang penuh dengan damai,
dan penuh dengan kemenangan dalam hari-hari ini. Saudara, kita perlu lawatan Allah hari-hari. Kita tidak perlu yang lain ya. Memang sudah, kalau kita perhatikan, dunia sudah berusaha untuk dapat mengatasi semua yang terjadi dalam hari-hari. Tetapi buktinya apa? Tidak ada yang 100% sempurna. Hanya kalau Allah melawati kita akan melihat kuasa itu bekerja di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau Allah melawati kita, ada selalu pujian selalu dalam kehidupan kita dan pengharapan, sehingga saudara kita tidak akan putus di tengah jalan. Karena kita satu sasana seperti Ayub tadi, saudara, karena ada pengharapan yang besar, sehingga dia katakan bahwa Allah kita itu hidup, ya, penebus hidup, karena dia tahu ada pengharapan yang besar di balik masalah yang sedang terjadi. Saudara, kalau kita melihat hal yang terjadi ini, saudara, kalau ada pengharapan, saudara, kita punya pengharapan bahwa di balik ini ada sesuatu yang besar yang Allah akan kerjakan. Allah perlu sesuatu dalam kehidupan kita. Itu apa? Hidup kita ini, kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita hari-hari, kalau kita hanya sebagai umat Allah hanya mencari gereja, bukan mencari Tuhan, saudara, kita akan, pengiringan kita ini sia-sia ya. Karena apa? Kita tidak merasakan lawatan Allah yang sebenarnya yang harus kita nikmati dalam hari-hari. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini ya, tapi jangan sampai apa yang dunia sedang melakukan jadi bagian dari kehidupan kita, karena pengaruhnya banyak sekali. Sehingga kita bukan mencari Tuhan, mencari gereja untuk apa? Untuk ya sesuatu yang di luar apa yang sebenarnya menjadi rencana Allah yang besar dalam kehidupannya. Maka saudara, hari-hari mari kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan lebih besar terjadi. Saudara, ini masa akhir ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu firman Tuhan, akan terjadi hal yang lebih besar lagi akan terjadi. Banyak orang kan pikir kemarin COVID-19 dari Wuhan datangnya, ternyata sekarang yang dari Eropa, dari seperti masuk India ini, dikatakan COVID ini lebih jahat daripada yang di Wuhan. Coba terbayangkan, bukannya yang muncul lebih lebih tidak lebih jahat, tetapi ternyata ini lebih jahat. Coba sudah bayangkan. Kita tidak tahu apakah akan terjadi tahun depan, apakah akan terjadi yang lebih jahat lagi, ya, atau tidak, ya. Kan pemerintah sudah siap-siap ya. Shot yang kedua akan ditambah lagi, yang ketiga. Bayangkan kalau ketiga jadi masih belum semua, nanti yang keempat, kelima, keenam, aduh pusing. Mau sampai kapan, ya, usaha manusia untuk mengatasi semua itu? Ya memang kalau kita perhatikan apa yang terjadi itu menurunkan orang untuk terjangkit penyakit yang ada. Tapi tidak jaminan bahwa itu menjadi hal yang menjamin sepenuhnya. Ya, bayangkan saudara, memang hari-hari ini kalau kita lihat Amerika sudah menurun sekali. Tapi saudara, kan diramalkan ini diputuskan nanti pada bulan ini, tanggal ini mulai bebas, mulai yang di Amerika ini sudah sampai 100% mereka sudah bebas. Hanya di New York saja yang belum bebas ya. Sebagian state sudah bebas ya. Kemarin pendeta yang di Washington, pendeta di Texas saja bilang, oh sini sudah
bebas sudah gini semua. Iya, bebas. Tapi sudah lihat apakah tidak akan naik lagi kalau di New York pun semua bebas. Baru kebebasan sedikit sudah mau mereka pakai dengan hal-hal yang salah ya, tanpa masker, tanpa jarak, tanpa semua. Sudah bayangkan apa yang terjadi. Tapi kalau kita rasakan lawatan Tuhan, kita akan berbeda. Baik saudara, mungkin kalau kita hari-hari ini yang ada ini satu peringatan, bersyukurlah. Tuhan terima kasih kalau ada COVID. Siapa yang pernah berterima kasih kalau ada COVID? Ada yang tidak angkat tangan? Ada yang berterima kasih kalau ada COVID? Wah, cuma gue ini yang terima kasih. Jangan. Doni pernah terima kasih ada COVID? Tidak pernah. Bersyukurlah Doni. Ya, bersyukur karena di balik ini akan ada sesuatu yang besar yang Allah akan kerjakan. Amin. Kita bersyukur loh. Sebenarnya kita boleh selamat sampai saat tidak kena COVID, itu satu anugerah Allah yang besar. Ya, yang sudah di vaksin ada berapa persen di sini, hanya berapa. Kamu dua-dua sudah? Oh, 5. Jadi ini udah 1. Berarti udah 1 atau 2? 1. Oh, baru 1 semua. Cuma Mary aja yang 2. Yang lainnya yang 2 siapa? Yuk? Oh iya, Pinkan juga sudah 2. Tapi jangan merasa bahwa aku safe. Ya, kalau dari itu safe ya. Terus tanpa masker, tanpa ini, tanpa itu, yang penting safe. Oh, jangan. Kita safe kalau kita mendapat lawatan dari Tuhan. Amin. Kalau kita dilawati Tuhan itu, kita berasa, aduh, aku rasa sukacita, damai. Ada meskipun ada semuanya. Saya percaya di balik itu ada sesuatu yang besar yang Allah akan kerjakan nanti. Oke saudara, begini satu hal yang Tuhan inginkan pada hari ini, kita mau merasakan lawatan Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Ya, amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh dari kepulauan kita. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Yesus pegang engkau alasanku hidup ya. Yesus pegang erat tanganku. Kita sadar kita tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Maka itu sudah kita undang Yesus selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh rasakan kasih Tuhan itu akan selalu melawati langkah kita hari demi hari ya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus pegang
suatu ujian yang katakan Tuhan pegang selalu tanganku. Ya. Di sini